Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nama saya adalah Hariman R. Maulana dan samping kanan saya adalah Ali Febrian Agustian dan samping kiri saya adalah Dharma. Kami akan memaparkan sedikit tentang strategi pembelajaran, cara atau rencana guru yang digunakan mendidik untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Manfaat guru dapat memperbaiki rencana belajar, contohnya kita memberi cara agar peserta didik yang agak lama pahamnya biar bisa lebih paham, lebih cepat pahamnya, dapat mengendalikan kondisi kelas. Contohnya seperti peserta didik yang sedang kita didik sedang ribut atau berisik, gimana caranya agar anak-anak tersebut bisa lebih diam. Dapat meningkatkan kreativitas guru. Guru mengajar tidak hanya dari alat yang dia punya, contohnya buku, tidak hanya dari buku, materi tidak hanya dari buku, bisa mengambil contoh dari peta yang ada di kelas, media yang ada di kelas, contoh jam, seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran mudah dimengerti. Pendidik bagaimana caranya menyampaikan materi kepada peserta didik supaya mudah dimengerti. Misalkan dengan cara simple atau dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas peserta didik. Peserta didik bagaimana caranya supaya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, seperti kita memberikan tugas atau memberikan soal-soal supaya peserta didik itu kita tahu kualitasnya sampai di mana. Nah, yang ketiga adalah pencapaian tujuan mudah dan dilaksanakan dengan kerjasama antar warga, sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Pendidik harus bekerja sama dengan wali murid atau orang tua siswa. Ketika siswa tidak mengerti dengan materi yang kita sampaikan, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua tersebut, dan orang tua tersebut bisa membantu anaknya bagaimana caranya materi-materi yang disampaikan oleh pendidik itu bisa dipahami. Nah, yang keempat adalah mengefektifkan dan efisiensi interaksi antar siswa dan guru. Pendidik bagaimana caranya supaya interaksi dengan peserta didik itu terjalin dengan baik. Caranya adalah kita bisa membuat permainan atau membuat game supaya peserta didik itu tidak jenuh dengan materi yang kita sampaikan. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan seterusnya rekan saya akan menyampaikan tentang klasifikasi guru. Yang pertama, sistem pembelajaran langsung teacher. Jadi sistem pembelajaran langsung itu peserta didik ini berfokus kepada si pendidik. Jadi hanya si pendidik yang menyampaikan penjelasan dan menyampaikan pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem pembelajaran tidak langsung, yaitu student center. Jadi sistem pembelajaran tidak langsung ini si peserta didik ini seperti contohnya menyampaikan pendapat atau apapun itu, dan terus si peserta didik si pendidik ini menyanggah apa yang ia sampaikan.
Nah, terus yang ketiga interaktif. Interaktif itu saling tanya jawab. Jadi tidak selalu pendidik ini yang selalu berbicara di forum kelas. Jadi si peserta didik juga bisa menjawab atau bertanya kepada si pendidik. Dan yang keempat, sistem pembelajaran mandiri. Jadi sistem pembelajaran mandiri ini untuk sekelas SMP dan SMA, di mana guru hanya memberikan gambaran-gambaran dan si peserta didik ini yang menyimpulkan apa yang si guru sampaikan, seperti itu. Demikian materi yang kita sampaikan, yaitu strategi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.